Chapter 1296, Star Avenue. Jiandi, mengapa kamu masih menjual hidupnya untuknya? Tahu bahwa dia kejam, dan apa gunanya kamu mengikutinya? Melihat adegan ini, King Di segera berbicara. Benar saja, orang ini berbeda dari sisa roh jahat pada pandangan pertama, ternyata leluhur Kendo. Tidak heran, ketika saya bertemu dengannya, saya selalu merasakan semacam paksaan yang tidak dapat dijelaskan. Dan saya tidak bisa menandingi hal itu sama sekali karena pedang dan pedangnya dibuat olehnya. Bagaimanapun, dia adalah tuannya. Di mana dia bisa menolak? Kelopak mata tidak bisa berhenti gemetar, meskipun beberapa spekulasi telah dibuat, itu benar-benar menegaskan bahwa Jian Tong tidak bisa membantu tetapi meringis di bawah hatinya. Kali ini, bahkan lebih melarikan diri, nenek beruang. Menatap anak pedang itu dengan erat, tetapi kata-kata itu ditujukan kepada Kaisar, Kaisar, kita berdua adalah satu-satunya Kaisar di antara 10 Kaisar yang bukan manusia. Aku Kaisar dengan pedang, kau menciptakannya oleh Zuofan. Kami tidak akan mengkhianati tuan kami. Petik 2. Kamu tidak ingin mengkhianati, tetapi bagaimana dia bisa percaya padamu? Ngomong-ngomong kaisarmu adalah jalan, mengapa hanya Xiu Wei imperialis kuasi yang diambil dari mahkotamu? Tanpa bicara, sang kaisar pedang diam. Melihat adegan ini, Kaisar King sudah berada di dadanya, dan dia tersenyum dingin, Kaisar surga takut akan pengkhianatanmu, jadi dia memegangi cara kaisarmu. Jika kamu memiliki semi-konspirasi, dia akan menghancurkanmu kan? Teman-teman, apa yang Anda lakukan dengannya? Apakah Anda tidak ingin bersama Hayao sebelumnya? Mengapa Anda memilih Tiandi pada akhirnya? Petik 2. Karena Kaisar Surgawi benar dan pikiran orang-orang berubah, aku menjadi populer. Bahkan jika aku mengatakan kesetiaan, aku tidak dapat menjamin apa yang kupikirkan di masa depan. Kaisar Surgawi memegang jalan Kaisar di tangannya dan merupakan pilihan yang paling benar. Aku berpikir mendalam tentu saja. Petik 2. Kamu tulang. Dia memarahinya dengan kesal, dan Kaisar mendengus marah. Kaisar Langit mencibir dan berkata dengan sarkastik, Jian Xin telah mengikuti saya selama bertahun-tahun dan adalah satu-satunya orang kepercayaan saya. Kita semua percaya pada hukum surgawi, hati yang tidak dapat diandalkan dan variabel terbesar. Bahkan jika saya mengambil jalan Kaisar di tangan saya, itu tidak berarti apa-apa. Percaya atau jangan percaya, lakukan saja sesuai aturan, itu lebih baik daripada melakukan hal-hal dengan hatimu. Begitu hatimu berubah, itu akan menyebabkan bencana besar bagi dunia ini. Itulah sebabnya kemanusiaanmu akan hancur dan surga akan hidup selamanya. Petik 2. Ya, jangan ucapkan kata-katamu terlalu dini, hasilnya tidak pasti. Bagaimana? Dengan alis terangkat, Kaisar Surgawi terkekeh pelan, tetapi dia tidak bisa menunggu sampai ujung mulutnya mengembang, dan terdengar suara keras, yang mengguncang telinga semua orang lagi. Segera setelah itu, saya melihat di atas langit, serangkaian bintang jatuh, ketika pesona itu akan hancur, dan kemudian semua menghantam Kaisar Pedang di sini. Para murid menyusut dengan ganas, merasakan kengerian dan paksaan. Sang Kaisar Pedang tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang, menghadap ke langit adalah semburan pedang dan geng, ketika bintang-bintang jatuh hancur. Tetapi kekuatan meteor membuat lengannya sakit dan dia tidak bisa berhenti mundur. Bintang Yundi jatuh, ada sedikit getaran di dalam hatinya, Kaisar Pedang terkejut, dan Kaisar Surgawi juga berbisik ragu, ini tidak mungkin. Lao Yun telah jatuh di zaman dahulu. Bahkan jika sisa-sisa masih bertahan, itu tidak cukup untuk memicu kekuatan Kaisar yang kuat seperti itu. Apakah dikatakan? Petik 2. Sambil tersenyum, tangan Kaisar King memegang taktik itu, tetapi kepalanya sudah berkeringat, dan dia mencemooh, Kaisar Surgawi, kamu menyesal sekarang. Jika Kaisar Pedang Kaisar ada di hadapannya, dengan kekuatan hukum, dia seharusnya tidak takut kepada Kaisar Yun. Gengsi bintang-bintang. Tetapi sangat disayangkan bahwa Anda dapatkan jalan Kaisar di jalan kosong Anda, dan sekarang ia adalah seorang imperialis semu, tetapi ia tidak dapat menghentikan Yundi Avenue dari menyerang. Petik 2. Dengan mengatakan itu, keduanya menatap Kaisar Pedang lagi, namun dia masih bisa memblokirnya, dia mundur tanpa tertahankan. 10 Emperor Avenue, masing-masing memerlukan keadaan pikiran untuk beradaptasi dengannya. Itu tidak dapat dikontrol dengan hanya menemukan manusia. Cinta dan bahkan cara cinta haruslah perasaan yang sebenarnya, untuk mengendalikan emosi di bawah tekananmu. Sebentar lagi, muncul kembali cinta Kaisar. Petik 2. Menatapnya dengan saksama, Kaisar Langit akan bersuara, jadi daging yang kamu gunakan sekarang adalah orang yang memiliki kasih sayang terdalam untuk Zuofan. Dan bersedia melindunginya dengan hidup? Dengan sedikit senyum, King Di mengangguk. Kemudian, Kaisar Tian melihat kekuatan bintang-bintang di langit, dan bergumam, ini adalah Yundi Avenue, dan kondisi warisannya harus dihargai oleh dunia dan diketahui oleh dunia. Ini harus menjadi keturunan langsung Yundi. Kaisar Dao Xin. Hanya orang ini yang juga memiliki hati pengorbanan untuk kehidupan Zuofan sebelum dia dapat mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dan mencapai tingkat Kaisar Yun pada waktu itu. Hanya saja, apakah ada begitu banyak orang yang mau berkorban untuknya? Petik 2. Kaisar Surgawi, ini adalah kekuatan kemanusiaan. Di mana Anda tahu kekuatan besar hati manusia? Ada sedikit cemoohan di sudut mulutnya, dan sang Kaisar melirik Zuofan dengan sengaja atau tidak, berkata pelan, kamu tidak tahu, gaya adik lelaki itu masih sama denganmu, hehehe. Jadi dia berjalan di jalan surga dan bumi, dan memiliki hubungan dengan kemanusiawamu.
Dengan sedikit dengungan, Kaisar Langit memperkirakan waktu dan mencibir, masih ada beberapa detik. Kamu tidak punya waktu untuk lepas dari pesona hatiku. Kalian tersesat. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, cahaya keemasan mata Kaisar menyilaukan lagi. Dengan selusin segel di tangannya, murid besar di kepalanya sangat curam sehingga bersinar terang. Puff! Tubuh tidak bisa berhenti gemetar, sang Kaisar mundur bolak-balik, wajahnya pucat seketika, dan bahkan tubuhnya dipenuhi dengan flases, dan darah-darah terus menembus dari kulit. Seakan Zuo Fan baru saja melirik mereka, aliran darah mengalir ke arah murid raksasa seperti tornado air. Kaisar cinta sudah di ambang akhir. Wah, apa yang masih kamu lakukan? Bawa Zuo Fan pergi. Ya. Melihat bintang-bintang jatuh, momentumnya luar biasa. Jiantong tidak merasa bodoh. Setelah mendengar minuman Kaisar, ia bereaksi dan buru-buru membawa Zuo Fan pergi. Kaisar pedang tersapu meteor, kurang seni. Namun, semua kaisar ini tidak keberatan, matanya melotot, dan dengan sedikit kekuatan, dampak kekerasan tiba-tiba mengenai dada kaisar, dan memaksanya memuntahkan darah lagi. Hahaha, waktu habis, kamu kalah. Bagian ini diambil oleh kursi ini. Semuanya sudah berakhir, kaisar manusia. Matanya bergetar hebat, dan kaisar memandang murid ilahi Jiutian, dan cahayanya menjadi lebih terang, dan dia tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, pada saat kritis ini, sinar cahaya putih yang menyilaukan begitu curam hingga menembus lapisan blokade dan segera tumpah di ruang terbuka halaman, dan foto-foto itu bersinar terang. Ini. Terkejut, Kaisar tidak bisa membantu tetapi bergumam, dan Kaisar-Kaisar berkilau di depan matanya, berteriak kepada Jiantong, bocah kecil, lemparkan sisa jiwa Zuo Fan ke dalam cahaya itu, cepat. Semuanya jelas, dan tanpa menyebutkan itu, Jiantong mendorong jiwa dan tubuh Zuo Fan ke depan, dan langsung melemparkannya ke dalam kecemerlangan itu. Dengan panggilan, Zuo Fan menunjukkan bentuk manusia di Baimang lagi, tapi itu hanya sedikit ilusi. Melihatnya, Chu Qingcheng mengangkat tangannya dan meraihnya, matanya penuh harapan, dan Zuo Fan dengan cepat mengulurkan tangannya. Tapi kedua tangan baru saja bertemu, tetapi terlalu sulit untuk dilewati, tubuh Zuo Fan juga berubah menjadi cahaya bintang kecil, terus-menerus menghilang di rumah-rumah putih. Tidak diketahui, Chu Qingcheng berpikir Zuo Fan memiliki sesuatu yang salah, dan tidak terburu-buru. Ketika Kaisar Permaisuri melihatnya, dia menjelaskan dengan lega, Anda dapat yakin bahwa ini adalah Avenue of Star milik Kaisar Yun. Di mana jiwa Tuhan akan berubah menjadi kekuatan bintang-bintang, dan itu akan berlalu dengan cepat. Bahkan Kaisar tidak dapat mengejar ketinggalan. Mengatakan itu, Kaisar Qing memandang Kaisar Langit dengan sengaja atau tidak sengaja, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah yang suram, tidak mau mengepalkan tinjunya. Dan kemudian melepaskannya. Sepertinya kamu masih harus bertaruh. Ini bukan perjudian, tetapi vitalitas seluruh dunia. Yah, aku akan membiarkanmu pergi dengan harapan ini. Tapi pada akhirnya, kamu pasti putus asa. Lagi pula, aku memiliki semua yang aku inginkan. Jiwa yang terluka parah, bukan masalah besar. Sungguh, mari kita tunggu dan lihat. Sambil tertawa, tubuh Kaisar mulai runtuh, berubah menjadi cahaya merah muda kecil dan menghilang ke semua sisi. Zuo Fan melihatnya, dan terkejut, dengan cepat berkata, Senior, apakah ini berarti Anda, atau Yuyu? Wah, bayi perempuan itu tidak sebodoh itu, dan akan membayar begitu banyak untuk lelaki lain. Aku menggunakan metode yang menarik untuk berhasil mendapatkan daging ini. Meskipun tercela, semuanya demi dunia, selamat tinggal, Zuo Fan. Dengan air mata di pipinya, wajah bayi Li Yuyu tanpa ekspresi, dan dengan bunyi klik, itu menghilang, benar-benar menghilang menjadi banyak bintik merah muda. Zuo Fan membeku, dan berteriak lagi, berubah menjadi cahaya bintang, menghilang dengan sorotan cahaya. Dalam sekejap, hanya ada 4 orang yang tersisa di sini, Kaisar Langit, Kaisar Pedang, Jiantong dan Chu Qingcheng, dan tidak ada orang lain. Melihat tempat di mana keduanya menghilang, hati keempat orang itu memiliki ide dan selera yang berbeda. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Jiantong bersinar, memeluk Chu Qingcheng, dan terbang ke langit. Sementara pesona Kaisar baru saja dihancurkan, Jiantong bergegas keluar tanpa hambatan. Melihat bahwa keduanya telah pergi, Kaisar Pedang menghembuskan napas untuk waktu yang lama dan memandang Kaisar, apakah kamu ingin menyimpannya? Tidak, aku berkata biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Bagaimana bisa kata-kata Kaisar tidak bisa dipercaya? Menggelengkan kepalanya, Kaisar Tian tidak bisa menahan tawa, dan kemudian melihat ke tempat Bai Li Yuyu menghilang, bergumam ketika gadis itu meninggalkan kata-kata terakhir. Sisa-sisa Kaisar telah menghilang. Ya, tapi dia tidak meninggalkan kata-kata terakhir yang berharga, itu masih terdengar seperti kata-kata Kaisar. Aduh, memang ada sesuatu yang berharga dalam kemanusiaan, tapi sayangnya itu sangat bodoh. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, dan Kaisar Tian menghela napas panjang, ini lebih jauh menunjukkan betapa benarnya bahwa surga berdiri dan manusia menghancurkan. Kemudian Jianxin, mari kita mengambil langkah terakhir. Setelah saya melepaskan cinta ini, kita akan pergi ke Tianqi, hancurkan penghalang yang paling sulit, ambil jalan reinkarnasi, dan selesaikan rencana kelahiran kembali ciptaan. Petik 2. Sedikit mengangguk, sang Kaisar Pedang memutuskan, ya,
Chapter 1297, Fan Jiebeng. Hai. Batu api listrik terbang melintasi ruangan, dan bocah pedang itu berlari sepanjang jalan ke Cukinceng, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, wajahnya penuh dengan martabat. Meski tidak ada yang ditemukan, kecepatannya tidak berkurang. Kali ini musuh sangat mengerikan, mereka tidak memiliki serangan balik sama sekali. Saya harus mengakui bahwa, terlepas dari kekuatan atau strategi mereka semua melampaui diri mereka dan ayah mereka dengan selisih yang besar, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Layak menjadi monster tua dari zaman dahulu, alangkah baiknya jika mereka bisa melarikan diri, yang berani lalai. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa apa yang disebut lari dari angin, apa yang orang-orang itu lakukan di sini? Tiba-tiba, Jian Tong melihat sekelompok tokoh yang dikenalnya di bawahnya, dan kemudian dia terpana. Setelah berpikir sejenak, tubuhnya tiba-tiba jatuh sehingga dia menukik ke bawah dan muncul di depan semua orang secara instan, tetapi itu adalah Dan Qingsheng dan mereka dengan cemas berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, dan kamu tidak berpuasa? Hati-hati dan terlambat, kamu tidak bisa bertahan hidup." Petik 2. Menatap Jian Tong, semua orang terpana sebentar, lalu mereka semua mengerang dalam diam, tetapi tidak bergerak. Jian Tong tampak aneh dan tidak bisa tidak bertanya, "Ada apa denganmu?" Baru saja, Frost Girl, untuk suatu alasan, memakai formasi, dan itu berbulu di dalam. Dan tubuh dan roh pria itu menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke tempat yang penuh dengan batu roh suci. Dan Qingsheng tidak bisa berhenti menghela nafas. Ketika Jian Tong bertemu, itu juga aneh, dia berbulu. Apa yang terjadi? Dia bilang dia ingin menyelamatkan pembantu rumah tangga Zuo, dia menghilang dalam formasi ini, berubah menjadi beberapa titik terang, dan membentuk galaksi di langit. Mengangkat jarinya ke bagian terang Jiutian, semua orang menghela nafas. Jian Tong melihat bahwa tubuhnya terkejut, dan tampaknya menjadi jelas, jadi, saluran yang menyelamatkan jiwa ayah barusan diubah olehnya. Itu benar-benar banyak membantu saya. Tapi sekarang bukan saatnya berduka, semua orang bergegas mengikutiku, dan jika Kaisar Surgawi mengejar kita, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Apa, Tuhan? Apakah dia benar-benar hidup? Omong kosong, kalau bukan karena dia, apa yang kita lakukan dengan tergesa-gesa? Lalu, bagaimana dengan kepala pelayan Zuo? Sulit mengatakan apa-apa, kembali dan bicara. Si bocah pedang buru-buru melambai, dan Jian Tong mendesak, biarkan Green Hill tetap, aku tidak takut tidak ada kayu bakar. Ayo kembali dan berdiskusi lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, Jian Tong sudah memimpin dan terus naik Cukinceng yang lemah dan berlari keluar. Dan Qingsheng dan yang lainnya saling melirik, tidak berani, dan bergegas untuk mengikuti. Dalam sekejap mata, semua orang di sini menghilang, hanya menyisakan formasi kosong dari formasi yang tidak bisa dijelaskan, dan galaksi yang menyilaukan 9 hari di atas kepala. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang menyelinap, itu sangat indah. Kakak Zuo. Ruang bintang berkabut, suara yang akrab dan manis menggema di telinga. Tubuh Zuo Fan adalah ilusi, matanya tertutup dengan ringan, gemetar 2 kali dari waktu ke waktu, perlahan-lahan membuka, matanya penuh dengan cahaya suci putih. Menengok ke belakang lagi, aku melihat sosok cantik itu, menatapnya dengan senyum di wajahnya, rok putih di sekujur tubuhnya, sedikit kabur, memancarkan cahaya penuh. "Sir, kamu." Dengan suara yang sulit, Zuo Fan berdiri perlahan, memandangi sosok ilusi ini, dia sepertinya mengerti apa yang ada di bawah hatinya, dan dia merasakan sakit di hatinya dan meratap. Itu diatur oleh Hyundi. Dengan sedikit senyum, Suanger mengangguk, tidak berpikir, senyum itu masih sangat cerah. Sedikit kepahitan muncul, Zuo Fan menghela nafas, "Kenapa kamu ini? Bahkan jika Yundi adalah nenek moyangmu, tetapi itu juga dendam dari Tuan kuno. Aku telah menatap mereka sepanjang waktu, jelas tidak bisa melarikan diri. Mengapa mengganggu kamu bagaimana dengan menjadi bidak catur mereka?" Petik 2. Tidak, aku bersedia, relawan. Alis terangkat, Zuo Fan berpikir sedikit, dan akhirnya memikirkannya, dan mengangguk, "Oh, ya, keluarga Yun selalu tertarik pada dunia. Baru saja aku mendengar Kaisar Langit memiliki rencana untuk menghancurkan dunia. Suanger mengambil milikmu temperamen, jenis menyelamatkan hidup ini harus menanggung beban. Apakah layak untuk mengorbankan diri sendiri hanya demi dunia?" Petik 2. Tapi dunia hancur, aku tidak bisa melindungi diriku, apakah itu sama? Tentu saja berbeda, tidak peduli apakah dunia diselamatkan atau tidak, kamu harus berkorban. Lalu apa bedanya untukmu? Bukankah kamu tidak pernah melihat dunia lagi? Itu berbeda, setidaknya aku tahu bahwa seseorang akan melihat dunia ini untukku. Sudut mulut bersilang dengan gembira, dan wajah Suanger sangat manis. Dengan semburan tawa, Zuo Fan menepuk kepala kecilnya dengan lembut dan mengangguk. Suanger adalah Suanger, masih seperti sebelumnya. Seperti pertempuran Tianyu, aku berjanji, aku akan mencoba yang terbaik. Pengorbananmu tidak sia-sia. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan sudah melewati Suanger dengan senyum, tetapi senyum di sudut mulutnya agak masam. Pada saat yang sama, segel perlahan terbentuk di tangannya, dan kemudian dia menggigil dan terlepas. Karena dia tahu bahwa Suanger hanyalah pikiran yang masih ada, dan akan segera menghilang, ini adalah perpisahan terakhir baginya. Tidak peduli bagaimana dia menang atau kalah di masa depan, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Kakak Zuo. Tiba-tiba, Zuo Fan berjalan di sepanjang jalan Xinghe,
Tetapi suara Swanger terdengar lagi, dan nada suaranya penuh kelembutan. Saya hanya bisa mengirim Anda ke sini di masa depan. Bantu saya menonton ini dunia, tempat yang indah ini. Petik 2. Mengguncang tubuhnya, Zuofan menggelengkan hatinya dan segera mengerti. Kali ini dia tidak sepenuhnya karena niat dan pengaturan Yundi, atau untuk menyelamatkannya untuk seluruh dunia, hanya untuknya saja. Karena orang di hatinya yang membantunya melihat dunia adalah dirinya sendiri, bukan kehidupan. Dia hanya dikorbankan untuk dirinya sendiri. Sir. Dengan raungan nyaring, Zuofan berbalik dengan kasar, tetapi dia tidak menunggunya untuk berbalik, dan dengan jagoan, kakinya berakselerasi seketika. Menghilang dengan Xinghe Avenue yang mempesona. Dalam sekejap, hanya ada satu sosok suci yang tersisa di langit berbintang redup, mengambang di pingsan, dengan senyum di bibirnya. Dulu saya berpikir bahwa saya memiliki hati yang besar, dan saya dapat menaruh keselamatan dunia di hati saya saat ini. Bahkan ketika leluhur secara diam-diam memberitahu saya tugas ini, saya berpikir begitu dan mendedikasikan diri saya kepada dunia. Tetapi sampai sekarang, saya menyadari bahwa hati saya sangat kecil sehingga saya hanya bisa mentolerir orang berikutnya. Petik 2. Melihat arah menghilangnya Zuofan, tubuh ilusi Swanger perlahan menghilang. Saudari Qingcheng benar, kita semua adalah wanita kecil, kita tidak bisa berpura-pura menjadi dunia. Kita hanya bisa berpura-pura menjadi satu orang. Petik 2. Cahaya suci putih langsung meledak menjadi bintang-bintang, melayang di langit, dan sinar warna-warni yang berangsur-angsur naik dari semburan cahaya, seperti putaran prototipe alam semesta. Tampak dalam dan misterius. Tampar, pada saat ini, sebuah cakar besi meraih ke depan, memegang Caixia di telapak tangannya, dan melihat dengan seksama, tetapi itu adalah Kaisar Pedang. Mengambil napas dalam-dalam, Sword Emperor menatap langit berbintang dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Kali ini, Kaisar Realun Avenue Kaisar Yundi juga di sini. Zuofan, berapa banyak kartu yang tersedia di tangan Anda? Negatif, sepertinya sudah jelas. Petik 2. Berbicara, Kaisar Pedang berbalik dan menghilang. Di sisi lain, di ruang belajar yang indah di Fan Jie, Wu Randong bersandar dengan nyaman di bangku, memandang buku di tangannya melalui lampu minyak redup. Karena bintang pedang dihancurkan dan Jia Qiu dihargai, dia lebih santai dan bebas. Tidak ada waktu untuk perselisihan, hanya kamar dagang di tangannya yang mengurusnya, dan hatinya tenang. Pada saat ini, satu-satunya misinya adalah menunggu perintah Zuofan sebelum pergi. Tampar. Tiba-tiba, ledakan renyah terdengar. Wu Randong mengguncang tubuhnya dan buru-buru berbalik, tetapi dia melihat posisi tengah studi, sepotong batu giok hijau zamrud dari pasokan tinggi. Pecah menjadi 4 atau 5 potong tanpa alasan, dan jatuh. Klik, gulungan di tangannya perlahan tergelincir dan jatuh ke tanah. Wu Randong tertegun sedikit sebelum berteriak dengan keras, "Kemarilah, ke sini." "Ada apa, Tuan? Apa yang Anda katakan?" Dia bergegas ke beberapa penjaga dengan tergesa-gesa, melihat kulitnya yang kagum, jadi dia tidak tahu, jadi dia buru-buru bertanya. Dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Wu Randong mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengatakan. Kuda itu mengirim pesan untuk membiarkan para master formasi Wuzu berkumpul di tempat yang ditentukan dan bersiap untuk memulai pertempuran. Ya. Mengangguk dengan tajam, para penjaga pergi dengan cepat, dan Wu Randong datang ke kartu giok yang retak, membelai 2 kali perlahan, dengan sedikit khawatir di matanya dari waktu ke waktu. Tuan Quill memerintahkan sebelum pergi, kartu sol rusak, buka arai besar. Sekarang Master harus dalam kesulitan besar, hanya untuk menggunakan jalan terakhir ini. Master, jangan membuat kesalahan. Petik 2. Gaba, tinju mengencang, dan tatapan tegas muncul di mata Wu Randong. 3 hari kemudian, bintang pedang asli, Pavilion Lei Yin, mengumpulkan lebih dari 20 tuan formasi, yang semuanya berada di atas level 11. Wu Randong merasa terburu-buru di sini, dan ada juga perwakilan pasukan biasa seperti Wu Qingqiu dan Sangguan Qingyan. Tuan Wu, apakah ada yang salah dengan Zuofan? Heavenly Demon Hall akhirnya akan bertindak? Wu Qingqiu buru-buru mendatanginya, dan Sangguan Qingyan di sampingnya mengangguk. Matanya penuh kekhawatiran, Zuofan dan ayah saya berada di tempat perlindungan itu. Apakah mereka mengalami kecelakaan? Petik 2. Aku tidak bisa mengatakan ini. Menggelengkan kepalanya perlahan, wajah Wu Randong serius, Master Jiwa meninggalkan kartu jiwa sebelum pergi, yang mengandung sinar sisa jiwa. Dia mengatakan bahwa selama dia meledakkan sinar sisa jiwa ini, itu menunjukkan bahwa situasinya mendesak. Kita akan memulai tim recoil besar ini sekarang. Sekarang setelah kartu jiwa rusak, itu harus menjadi masalah besar. Adapun apa yang terjadi, setelah pertempuran besar, mari kita pergi ke Master dan memintanya. Petik 2. Saling memandang, Sangguan Qingyan dan yang lainnya mengangguk sedikit, hanya memegangi jantung dengan kencang, khawatir. Tiba di depan semua orang, Wu Randong memandang langit dan merasa bahwa waktunya hampir tiba, jadi dia berteriak, perang dimulai pada siang hari, dan sekarang saatnya telah tiba. Meterai sudah berakhir, itu sudah dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, 20 atau lebih master formasi segera mulai memindahkan meterai. Master lain dari surga dan gua angin bumi di sekitar 5 negara segera mulai menyegel sesuai dengan waktu yang disepakati. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang terus-menerus menyebar, membentuk riak. Segera setelah itu, dengan suara keras, sebuah menara cahaya melonjak dari lokasi Pavilion Lei Yin dan langsung menuju ke langit. Pada saat yang sama,
7 gua langit dan angin bumi lainnya juga mengangkat seberkas cahaya yang menyilaukan, sehingga bahkan matahari dikalahkan. Chapter 1298, Holy Beast Out. Bergemuruh. Antara dunia dan bumi, ia terus berguncang, membuat auman gemuruh, dan seberkas cahaya tampaknya merupakan artefak yang menggerakkan dunia, sehingga langit mulai bergetar. Jingyu Xiaozu, Kaisar Surga meyakinkan di rumah, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar dan tiba-tiba membuka matanya, wajahnya sedikit tenggelam. Melihat Kaisar Pedang di samping, dia buru-buru berkata, "Ada apa?" Fan Jie bergerak lagi, dan itu tidak kecil. Fan Jie. Dengan mengerutkan kening, sang Kaisar Pedang berkata dengan aneh, "Apakah ketiga binatang itu gelisah?" Sayangnya, sekarang kelima prajurit itu datang ke tempat suci. Kalau tidak saya akan melemparkan mereka kembali, cukup untuk mencegah mereka untuk sementara waktu. Dengan senyum dingin, Kaisar Langit menggelengkan kepalanya perlahan. Ini bukan 5. Mereka tidak berani melakukannya sebelum mereka bisa mengetahui kebenaran dan kenyataan dari kursi ini. Kali ini, seperti terakhir kali, itu adalah langit. Hei, ada yang datang ke tempat kudus lagi? Itu tidak datang, ini hancur. Dengan sebuah senyuman, Kaisar Surgawi mencibir bibirnya dengan jijik. Tampaknya Zuo Fan tetap tinggal di belakang Fan Jie. Awalnya dia pergi ke sanktuari untuk menjelajahi jalan. Takut digunakan oleh mereka, membuat kesalahan besar. Tapi sekarang, dia sulit menangis sendirian dan membutuhkan dukungan. Jadi tentu saja binatang buas ini akan dilepaskan untuk membantunya. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, Kaisar Pedang merenung sedikit dan bertanya, "Kenapa aku tidak pergi dan menghentikan mereka? Jika mantra peringkat rusak, itu akan merusak sumber kekuatanmu. Lagi pula, tidak perlu. Sekarang Love Dao telah tiba. Gulovku tidak lagi perlu ditekan oleh Fan Ji. Selama aku memperbaiki Love Dao, Love Gu akan lega secara alami. Fan Jie tidak ada gunanya bagiku. Apalagi." Petik 2. Dia perlahan melambaikan tangannya, dan cahaya yang dalam melintas di mata Kaisar Surgawi. "Jika Anda pergi ke Fan Ji, 3 binatang buas akan merasakan napas Anda. Dan mereka pasti menduga bahwa saya memiliki ketidaknyamanan. Saya takut saya akan segera memberontak dan membunuh pintu. Sekarang saya Refinery Avenue telah mencapai titik paling kritis, dan itu tidak dapat diganggu, sehingga Kaisar Dao akan menggigit kembali. Anda dapat melindungi saya di sini. Maafkan mereka bahkan jika mereka keluar, mereka tidak berani bertindak gegabah." Petik 2. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, sang Kaisar Pedang mengekspresikan pengertiannya, membungkuk, dan terus tinggal bersamanya. Kaisar Surgawi menutup matanya dan bermeditasi dengan ketenangan pikiran. Boom. Turbulensi di dunia semakin kuat, dan langit tampaknya tidak bisa bergetar, dan retakan gelap menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan runtuh. Sangguan Qingyan menyaksikan di bawahnya, dan ada kejutan besar di dalam hatinya. Formasi apa yang Zuo Fan biarkan Anda mulai? Bagaimana ini berbeda dari apa yang mereka mulai terakhir kali? Tampaknya kali ini lebih kuat daripada terakhir kali. Lebih dari ratusan kali, ada perasaan dihancurkan di seluruh dunia. Petik 2. Aku tidak tahu formasi macam apa ini. Bagaimanapun, Lord of the Hall memberiku resep untuk membuatku siap, jadi aku bisa berdiri kapan saja. Mengangkat bahu sedikit, Wu Randong tidak jelas, tetapi dia masih sangat tegas dan berkata, "Tenang, Tuan tidak akan membahayakan kita. Setelah pertempuran ini, kita dapat menemukan Tuan." Mengangguk, Sangguan Qingyan dan yang lainnya mengguncang tubuh mereka, tidak mampu mengendalikan diri sama sekali, tetapi masih bersikeras memulai formasi dan tidak punya niat untuk menyerah. Karena mereka selalu percaya pada hati mereka, Zuo Fan pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang salah. Pada saat yang sama, gempa kuat seperti itu secara alami menarik perhatian ketiga binatang suci. Di Beast Mountain Range, Kun Peng melihat 8 sinar cahaya yang menyilaukan di kejauhan langit, dengan lembut membelai janggutnya, dan bergumam, sepertinya dia sudah menyentuh Kaisar Surgawi. Dan dia sepenuhnya curiga dengan apa yang kita katakan, dan dia akhirnya siap untuk bergabung. Setelah perencanaan bertahun-tahun, kedua belah pihak akhirnya harus cocok. Lihat saja siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya. Hehehe. Petik 2. Semua binatang buas dari pegunungan 10.000 binatang telah mendengarkan. Kun Peng Optimus ini akan pergi dari sini dan bergabung dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa dunia. Di seluruh sudut gunung. Mendengar pengumuman ini, masih gemetar untuk penglihatan dunia ini, makhluk buas roh yang menyusut, semua menundukkan kepala ke arah gunung tempat Kun Peng berada. Dan menguatkan hati mereka tanpa henti, dengan sedih. Setelah pesona Taizong Zonglongzu, Fen Tianlongzu mendongak dan kemudian kepalanya bersemangat. Mengapa pangkat ini akhirnya rusak? Tetapi ketika saya memikirkan lelucon yang dibuat Zuo Fansuo terakhir kali, Longzu jatuh malas. Itu tidak akan menjadi sukacita lagi. Manusia ini tidak tahu berterima kasih, hanya melarikan diri, tidak peduli orang tua itu masih menderita di sini. Kali ini saya tidak tahu kelompok wisata mana yang akan mengunjungi tempat kudus, jadi orang tua itu tidak tertipu, jangan sampai saya kecewa. Dengan kata lain, apakah saya harus melatih orang kuat lain dan pergi ke arah air besar ini memberi saya awal yang sempurna? Hanya saja, selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak dapat menemukan seseorang untuk membiarkan orang tua mengambil keuntungan darinya? Petik 2. Tapi di mana dia tahu bahwa Zuo Fan telah mengharapkan pikirannya jauh sebelum dia pergi, jadi Wu Qingqiu mengubah tempatnya menjadi tempat terlarang. Belum lagi manusia, bahkan hantu tidak bisa datang kepadanya.
Dia harus memetik daun ketika dia menjadi murid, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kesempatan itu. Jika masalah ini diketahui Long Zhu, ia harus berharap untuk menembak Zuo Fan sampai mati. Orang tua itu mencoba yang terbaik untuk membantumu. Apa maksudmu dengan orang tua dan anti pencuri? Ini bukan gadget. Tapi ini tidak bisa menyalahkan Zuo Fan, yang bukan jenisku, hatinya pasti berbeda. Sebelum benar-benar memahami niat binatang buas ini, tentu saja, ia harus lebih siap. Kalau tidak, begitu binatang buas ini keluar, tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Bukankah ini mengabaikan kehidupan manusia? Di Laut Utara, perairan es Fengtian Hayao yang dingin juga tidak bisa berhenti melotot dan ombak raksasa mengamuk. Hayao membentangkan kepalanya yang besar dan melihat ke atas kepalanya. Satu mata berkedip, tetapi dia tertawa lagi dan lagi. Masih ada manusia yang ingin pergi ke tempat perlindungan? Anak itu pergi begitu saja. Jika dia tidak pergi, dia akan menjadi musuh yang kuat sebelumnya. Cepat atau lambat saya datang ke pintu dan hanya bisa menunggu untuk mati. Tetapi ketika yang lain pergi, akan tertekan sampai mati. Air di tempat suci, tetapi itu sangat dalam. Anda adalah raja dan hegemoni di sini. Biarkan orang memeras, hahaha. Saya berharap Anda mati bahagia. Petik 2. Dia tidak bisa berhenti tertawa, kepala Hayao tenggelam ke dalam air lagi, dan sepertinya tidak memperhatikan lagi. Bang! Tetapi pada saat ini, langit berubah lagi. Ketika energi 8 sinar cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, para master formasi dari seluruh dunia mencetak taktik mereka lagi, dan sinar cahaya dari 7 surga, bumi. Dan gua angin lainnya berubah menjadi 7 meteor, dan bergabung ke lokasi pavilion Lei Yin. Kekuatan 8 sinar cahaya bergabung menjadi satu, dan sinar pavilion Lei Yin tiba-tiba muncul keluar, langsung meningkat puluhan kali. Langit di atas tidak tahan terhadap dampak energi ini, meledak dengan keras, membentuk lubang gelap, yang terus retak dan menyebar, seolah-olah langit sedang tenggelam. Seluruh kubah langit dikupas lapis demi lapis, seperti kulit telur, sedikit pecah, berubah menjadi aura, dan menghilang di lubang hitam. Sinar cahaya terus mengembang, dan sangguan cahaya menghisap mereka dipaksa untuk menahan nafas mereka, mundur lagi dan lagi. Kemudian sesaat, sorotan cahaya langsung mengenai tubuh semua orang dan menyebar. Seluruh kubah langit, dengan keras, benar-benar hancur berantakan. Tampaknya itu adalah tangan raksasa, dengan kasar merobek dinding yang mengelilingi mata orang-orang. Ketika semuanya tenang, semua orang melihat ke atas, tetapi mereka semua tertegun. Saya melihat seluruh langit berubah menjadi gelap, kosong dan gelap, putus asa dan tidak hidup. Apa yang kita lakukan? Langit hilang. Sangguan Qingyan bergumam sambil menatap kosong ke langit. Wu Randong, ketika mereka melihatnya, benar-benar terpana dan terkejut. Tetapi mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi apa yang Tuan biarkan kita mulai? Apa yang kamu lihat? Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi matanya tiba-tiba meledak. Dia tidak bisa tidak mengarahkan jari ke atas dan berteriak, surga. Surga kembali. Mengikuti arahannya, orang-orang melihatnya lagi. Tetapi mereka tiba-tiba mengetahui bahwa langit gelap perlahan-lahan ditambal, dan langit biru jernih muncul lagi. Hayao melihat semua ini, membeku sedikit, dan melewati sedikit, mata tunggal, tidak bisa membantu mengungkapkan ekstasi yang datang dari lubuk hatinya, pesona Fanji ini akhirnya pecah. Langit ajaib yang dibuat oleh Kaisar Surgawi, akhirnya hancur, dan orang tua itu melihat langit yang nyata lagi, surga tanah suci, hahaha. Petik 2. Tertawa keras, tetapi mendengarkan suara ledakan, Hayao sudah menamparkan cakarnya dengan keras, dan tubuhnya yang besar bergegas ke langit, segera menembus perbatasan Laut Utara. Dan tiba di 9 hari. Berbalik, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang pria tua bermata satu yang agak gemuk, terbang dengan gembira di langit, terbang ribuan mil jauhnya. Mundur besar ini, membelah kantong Kaisar Surgawi, secara alami membentuk lubang hitam ruang. Namun, di bawah pengaruh hukum langit dan bumi, lubang hitam ruang akan cepat diperbaiki. Setelah perbaikan selesai, tidak akan ada penghalang antara kesombongan dan tempat kudus, benar sudah menjadi satu. Dunia ini tidak memiliki tatanan yang lebih luar biasa, hehehe. Petik 2. Sudut bibirnya melintas dengan senang, dan King Tian Kunpeng juga menginjak kakinya tiba-tiba, lurus ke atas selama 9 hari. Setelah dia tinggal untuk waktu yang lama, Fen Tian Longzu juga sangat gembira, dan tidak sabar untuk menerobos ruang api emasnya, naga api emas yang membakar langit ke warna emas. Dan kemudian memutar setengah lingkaran, semua api ke dalam dia tiba-tiba menjadi seorang pria paruh baya dengan jubah kuning keemasan dan tertawa lagi dan lagi, orang tua itu akhirnya keluar. Bocah bau. Melihat pria tua itu tidak meminta Anda untuk menyelesaikan rekening. Beraninya Anda menempatkan merpati orang tua itu? Wow, ketika kata-kata itu jatuh, Longzu melintas dan menghilang. 3 binatang suci akhirnya memecahkan kandang dan melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk menemukan keberadaan Zuo Fan. Dan manusia Fanji, yang memandang perubahan fenomena celestial ini, tidak jelas. Tetapi pada saat ini, dengan teriakan, aura yang kuat, seperti tornado, menyapu sudut Fanji. Semua orang tiba-tiba tampak terbenam dalam aura laut, tanpa harus menyerapnya sendiri. Kekuatan internal tubuh bergegas untuk menyerap kekuatan di sekitarnya. Ini, apa yang terjadi? Aku akan menerobos, aku juga, titik. Jeritan, satu demi satu.
Saat ini, pangkat dari semua pangkat hancur, tidak hanya binatang buas yang diuntungkan, tetapi semua yang mengolah dalam pangkat adalah penerima manfaat terbesar. Energi spiritual dari tempat suci memasuki tubuh orang-orang Fanji terus-menerus, membuat mereka merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dalam napas pendek, seluruh peringkat pembudidaya terus menerobos dan mereka semua sangat meningkat. Tidak lagi disebutkan oleh setiap level, tetapi merupakan terobosan tingkat pertama. Mereka yang baru saja menembus alam ilahi kemarin, dapat langsung memasuki dunia maya hari ini. Seperti mimpi, semua orang tenggelam dalam kejutan yang tak ada habisnya. Tapi dari mana mereka tahu, inilah yang pantas mereka dapatkan, hanya setelah bertahun-tahun mereka telah banyak ditekan. Chapter 1299, Hey is Dead. Panggilan. Angin spiritual yang tebal, setebal air danau, menyapu setiap kultivator dari barisan, sehingga tidak mungkin untuk melepaskan kesempatan langka ini, semua duduk dalam latihan meditasi. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu, Wu Qingqiu dan yang lainnya mengabaikan urusan luar negeri dan diam-diam bersimpuh di pavilion Lei Yin, menyerap aura murni di sekitar mereka. Setelah mereka membuka mata mereka tidak bisa tidak terkejut. Dalam waktu singkat, mereka sebenarnya berada di atas Raja Roh, yang telah melampaui puncak Jianzun yang tak terkalahkan. Untuk apa formasi ini? Perlahan berdiri dan melihat sekeliling, semua praktisi secara bertahap membuka mata mereka, mengungkapkan warna keterkejutan. Wu Qingqiu hanya bisa berteriak. Tampaknya bukan hanya beberapa dari kita yang mendapat manfaat, seluruh dunia telah berubah. Apa yang dilakukan formasi Zuo Fanhua selama seabad? Apa yang luar biasa? Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Randong juga perlahan berdiri, tetapi tidak ada sukacita di wajahnya, tetapi wajah yang serius. Tuan berkata, ini adalah formasi yang dapat membuka dua dunia. Bahkan dalam formasi ini begitu dibuka, kedua dunia bergabung secara instan. Dapat dikatakan bahwa aura besar yang kita rasakan saat ini berasal dari dunia itu. Petik 2. Maksudmu, di atas Gunung Tianmo yang disebutkan oleh Zuo Fan? Tidak buruk, mengangguk, Wu Randong berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan sedikit kepala kekaguman, mata Wu Qingqiu bersinar dengan kegembiraan. Tidak heran, ketika murid-murid Gunung Tianmo dalam kondisi yang begitu baik. Secara alami tidak sebanding dengan kita untuk berkultivasi dalam kondisi yang sangat baik. Ini benar-benar berkat Zuo Fan, yang membuka dua dunia. Mari kita nikmati juga manfaatnya ini, sangat berterima kasih. Petik 2. Mata Wu Qingqiu penuh dengan ketulusan, tetapi Wu Randong memandangnya. Tetapi dia tidak setengah gembira, meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalam, formasi ini telah tertunda. Dan itu akan dibuka oleh kami ketika sinyal dari Master Aula tiba. Alasannya adalah bahwa itu bukan metode yang digunakan oleh ketua balai ketika dia menghadapi masalah besar. Jadi sekarang setelah dua dunia terhubung, kita bisa pergi dan menemukan ketua balai untuk membantunya. Petik 2. Iya, tidak peduli apa, temukan dia dulu, hanya. Wu Qingqiu sedikit bermasalah. Di mana kita akan menemukannya, bahkan ke arah yang salah. Ini. Dengan stagnasi di dalam hatinya, Wu Randong merenung dan ragu-ragu. Saya telah meminta murid-murid dari Wuzu untuk menjelajahi sekitar. Sejak dua dunia bergabung, pasti ada persimpangan, saya berharap dapat segera menemukannya. Aku harap begitu. Dengan desahan panjang, Wu Qingqiu menghela nafas, takut-takut, ketika kita menemukan batas fusi dengan dunia itu, masalah Frater Zuo telah ditangani. Di sisi lain, di langit biru jernih, sosok Qian anjlok, dan aku tidak bisa melihatnya dalam sekejap mata. Kecepatan cepat jarang terjadi di dunia. Tiba-tiba, amarah yang marah menghantam dari belakangnya. Hal lama, pengkhianat, berhentilah untuk suaminya dan larilah. Sebuah nyala api keemasan datang dalam sekejap, dan pria Singgi itu terkejut, tidak takut untuk diabaikan, tubuhnya mandek, berbalik tiba-tiba, dan tendangan terbang disertai dengan api biru. Ia melemparkannya dengan keras ke api emas. Ledakan. Terdengar ledakan keras, langsung ke langit, nyala api Jinyan dan Qingyan memercik, dan mereka semua ribuan mil dalam sekejap. Teror itu panas, dan seluruh 9 hari telah terdistorsi, dan serpihan-serpihannya pecah dan terengah-engah. Namun, seluruh langit gelap. Meliputi puluhan ribu mil jauhnya, itu terjadi oleh dua api ini. Kekuatan yang begitu mengerikan, saya takut bahkan jika orang suci melihat puncaknya, dia akan ketakutan, dan dia akan mundur. Wow! Di bawah satu pukulan, kedua sosok itu menyebar lagi, berpisah di kedua sisi, dan akhirnya mengungkapkan wajah mereka yang sebenarnya. Tetapi itu adalah konfrontasi bentuk manusia Kunpeng dan Longzhu. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Melihat naga tua ini menembaknya tanpa alasan, Kunpeng merasa sedikit cemberut di wajahnya dan memarahi dengan keras. Dengan senyum sinis, Longzhu merendahkan, hal-hal baik yang kamu lakukan, orang tua itu tidak punya waktu untuk menyelesaikan akun denganmu. Di mana lelaki tua itu menyinggung perasaanmu, akun apa? Pengkhianatan. Dengan mendengus dingin, Longzhu mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak menjual Lei Huang, mengapa itu mati tanpa mayat? Kita mungkin tidak harus terjebak dalam fan-fan selama bertahun-tahun. Dengan 5 hewan suci kita. Bagaimana dengan Heli? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Kaisar Surgawi? Namun, sebelum dia selesai, Kunpeng tidak bisa menahan cibiran dan berkata dengan mencibir, jangan mengendalikan, kamu orang tua. Cukup saya tidak tahu seberapa buruk situasinya. Jika orang tua itu dan Lei Huang memainkan rencana yang pahit, tidak akan ada yang seperti Loah tua.
Petik 2. Tanpa diduga, Long Zhu bingung, rencana pahit? Apa maksudmu? Berarti, dedikasi Lei Huang adalah sukarela, bukan pengkhianatan orang tua. Tubuhnya tidak bisa menahan kaget, wajah Long Zhu tidak bisa dijelaskan, bagaimana mungkin? Dia gila, dan memberikan hidupnya kepada Kaisar Surgawi? Dia tidak gila, tapi kebenaran besar. Untuk menyelamatkan jiwa dunia, mengorbankan ego, memenuhi ego, kau tahu kentut. Geng menatapnya dengan ganas, Kun Peng sepertinya mengingat sesuatu lagi, dan dia menghela nafas panjang. Wajahnya suram dan suram. Melihat adegan ini, Long Zhu bahkan lebih bingung, dan momentum kuatnya yang penuh dengan pembunuhan berangsur-angsur hilang. Pada saat ini, udara dingin yang dingin berangsur-angsur muncul, dan api langit perlahan-lahan padam. Keduanya tercengang, mereka sudah tahu orang itu datang. Melihat sekeliling, Kiki berkata, "Hayao, kamu keluar." Hahaha, ya, aku berendam di Laut Utara setiap hari, dan aku merasa sangat lelah. Kebetulan pesona Kaisar Langit runtuh. Aku santai, dan aku datang ke surga untuk melatih otot dan tulangku. Jika kau mengalahkanmu, itu ketika aku tidak ada di sana. Hei, hei, petik 2. Dengan dengungan, ruang terdistorsi untuk sementara waktu, dan lelaki tua bermata satu muncul di depan mereka berdua untuk waktu yang tidak diketahui. Setelah meliriknya dengan ringan, Kun Peng menghela napas dan berkata dengan suara nyaring, "Lao Long, Hayao, kamu tidak tahu banyak tentang hari-hari itu. Ikutlah denganku, aku akan menjelaskan kepadamu dengan jelas. Sekarang hal yang mendesak adalah menemukan Zuo di mana itu. Karena dia bersedia membiarkan Fan Jie membuka pesona, dan percaya pada kita harus bertemu Kaisar. Jika kita tidak buru-buru menyelamatkannya dan membiarkannya menderita racun Kaisar, semuanya akan berakhir. Kita telah bertahun-tahun berlalu. Terlalu banyak penderitaan." Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Kun Peng berbalik dan terbang ke kejauhan. "Potong, apa yang kau derita? Kau bersembunyi sebagai Raja Gunung, apa kita menderita?" Mendengus panjang, Long Zhu marah, tetapi dia mempercayainya untuk sementara waktu dan melangkah. Lagi pula, musuh semua orang adalah sama sekarang, bahkan jika para pengkhianat dulu, mereka sekarang berada di musuh yang sama. Hayao sedikit mengangkat bahu, tidak peduli, dan segera mengikuti. Jadi, setelah terbang selama 3 hari 3 malam, 3 binatang suci akhirnya keluar dari wilayah itu dan kembali ke tempat kudus. Dan begitu dia memasuki hutan gunung, Kun Peng tidak bisa berhenti menangis dari langit, dan Long Zhu juga mengikuti Chang Yin, bergema di langit. Desir-desir, bunyi menerobos langit mengikuti, dan tak lama kemudian sekelompok burung dan roh terbang dan beberapa naga muncul di depan 3 orang. Melihat mereka, terkejut, dan langsung jatuh. "Bawahanku mengunjungi Lord Kun Peng, anak-anak suku naga, temui leluhur Long Zhu. Kenapa kamu tidak menemuiku?" Hayao melihat ke samping, dan ketika mereka melihat binatang buas dan naga yang datang, mereka menyembah keduanya. Dengan semburan tawa, Kun Peng meliriknya dengan miring dan memarahi, "Hayao, jangan khawatir tentang ini bukan laut, di mana muridmu?" Benar, kalau begitu mari kita pergi jalan-jalan ke laut." "Apa yang harus ditempuh mil laut, Zuofan, dapatkah dia berlari ke mil laut?" Dengan mencibir, Fen Tian Long Zhu melihat binatang roh dan naga itu lagi, dan tampak dingin dan berkata, "Kamu mendengar dengan jelas, kami sedang mencari seseorang bernama Zuofan." Pertanyaan cepat. Terkejut, seekor naga menatapnya dengan hati-hati. "Nenek moyang lama, Anda mencari Zuofan, tetapi pelayan keluarga Luo, Zuofan. Dia tampaknya menjadi pelayan keluarga kecil dari peringkat biasa, dan dia masih senang melakukannya." Sedikit merenung, Kun Peng mengangguk, "Mengapa, Anda tahu keberadaannya?" Sambil membungkuk, naga itu berkata, "Leluhur tua Kiki dan 2 guru binatang bijak, kepala pelayan Nazuo mengatakan bahwa mereka adalah beberapa perwakilan." Berteriak, anak ini benar-benar berani memegang bulu sebagai panah perintah. Di satu sisi, dia lambat untuk mengeluarkan kita. Di satu sisi, dia masih memegang nama kita, menggunakan orang-orang kita. Apakah ini dibenarkan? Ya? Sambil mengerutkan alisnya, Long Zhu segera tersenyum dan berkata, "Bocah itu ada di sana, lihat lelaki tua itu, jangan mencabik-cabiknya." "Hai!" Desis. Tanpa sadar mengambil nafas, naga itu terkejut, "Kenapa? Dia bukan perwakilan leluhurmu?" "Sial, kita telah tertipu. Ada 2 binatang suci di sekelilingnya, dan ada juga leluhur yang mengaku diri sendiri. Kami benar-benar percaya ahli waris Anda, dan kami meminjam Longci untuk berlatih untuk mereka. Sekarang mari kita kembali dan memberikan kepalsuan kepada pelulusan Fa setempat." Petik 2. "Apa kamu tidak tahu apa bau binatang suci itu? Ada juga pewaris itu, yang juga harus menjadi murid naga tua kan?" Dengan sedikit teguran, Kun Peng menatap Long Zhu lagi. Dengan sedikit merenung, Long Zhu mengangguk dan berkata, "Itu pasti anak Yelin. Mereka memang yang ditunjuk oleh orang tua itu. Itu hanya kata-kata orang tua yang marah. Siapa yang akan membiarkanmu memindahkan mereka? Hati-hati dengan kepalamu." Iya, jantungnya stagnan, dan naga itu tidak bisa membantu tetapi menyusut kepalanya, hatinya cemberut. Kapan leluhur ini suka bercanda, saya benar-benar takut. Untungnya, saya tidak menyinggung orang-orang yang ternyata benar. "Ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan di mana Zuofan berada, ayo kita pergi." "Iya ya, tapi," dia membuat kepalanya sibuk, tetapi naga itu ragu-ragu lagi. Sambil mengerutkan kening, Long Zhu ragu, "Tapi apa?"
Tapi aku hanya bisa membawa leluhur kepadamu untuk menemukan keluarga Luo. Aku khawatir para pelayan Zuo tidak akan menemukannya. Kenapa? Karena dia sudah mati. Apa? Mau tak mau terkejut, ketiga binatang suci berteriak bersama. Kunpeng bahkan lebih lemah, dan hampir pingsan. Sudah berakhir, tahun kerja keras telah berubah menjadi ketiadaan. Chapter 1300, Uncraunet Emperor. Ayah, saudaraku. Kota Luojia, rumah besar Luojia, orang-orang tingkat tinggi Luojia duduk di aula, semuanya sedih dan suram. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Semua orang menggerakkan hati mereka dan melihat ke atas, tetapi mereka melihat tiga sosok yang dikenal saling bergegas satu sama lain, yaitu Santong, Kuir dan Yelin kuno yang kembali. Dan dari nafas mereka yang kuat, mereka semua telah mencapai penanaman orang-orang kudus. Begitu mata menyala, Ouyang Changqing segera melangkah maju dan memuji, "Kamu Li, tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal di klan naga. Kamu mendobrak tanah suci begitu cepat, dan aku harus pergi ke Danau Longqi suatu hari untuk melihat sekarang." Petik 2. Jauhkan. Tetapi tanpa menunggunya selesai berbicara, Yelin mendorongnya ke samping dengan ganas, dan langsung mendatangi Luo Yunhai, dan bertanya, "Tuan keluarga Luo, apa yang terjadi pada kakak lelaki saya? Mengapa semua orang di Longyu mengatakan dia sudah mati?" Tanda tanya. Petik 2. Dengan napas panjang, Luo Yun memiliki wajah sedih, dan menepuk pundaknya. "Tenang, saudara Zuo mungkin masih memiliki sedikit kehidupan, tetapi gadis Suang Er dan Yu Yu. Mereka semua telah meninggal untuk menyelamatkan ayah." Pada saat ini, Jiantong mengambil langkah maju dan melihat dengan berat. Mereka mengambil keuntungan dari Emperor Realm Avenue untuk sementara meningkatkan kekuatan mereka dan menyelamatkan sisa jiwa ayah dari Kaisar Surgawi. Tetapi mereka sendiri, karena mereka tidak tahan dengan kekuatan Dao Dao. Semua dewa sudah pergi. Petik 2. Kelopak matanya bergerak lembut, dan Ye-Scale membeku untuk sementara waktu, dan kemudian memuntahkan awan udara, menundukkan kepalanya dengan berat. Kuir sedih, tetapi sepertinya mengingat hari-hari dengan Bai Li Yuyu. Adapun suasana hati yang paling berat di sini, secara alami adalah Bai Li Yulei dan Bai Li Jingtian. Keluarga Bai Li yang menurun, dan 3 yang mengikuti Zuo Fan ke dalam kuil, kehilangan 1 lagi. Bai Li Yulei selalu menganggap Bai Li Yuyu sebagai saudara perempuan, tentu saja yang paling menyayat hati. Bai Li Jingtian juga merindukan hubungan darah dan beberapa rasa sakit. Namun, tidak ada kebencian di hati mereka. Lagi pula, ini adalah keputusan Bai Li Yuyu sendiri, mereka tidak bisa membenci siapapun. Raja Guntur Pedang, kebencian kita untuk Zuo Fan tampaknya kurang penting. Dengan mata tertegun, Bai Li Jingtian memandang Bai Li Yulei dan berkata, "Leng Yu Jianwang pergi, tiba-tiba aku menemukan sesuatu yang hilang, hargai yang paling penting sekarang. Jadi aku tidak akan menyesal jika kehilangan itu." Meliriknya dalam-dalam, Bai Li Yulei tidak berbicara dan tetap diam. "Aku tidak tahu apakah aku mematahkan pangkat kaisar dan memandikan jalan Kaisar Zuo Fan. Aku telah melihat banyak dari mereka sekarang. Aku berpikir tentang membunuh Zuo Fan selama 100 tahun setelah aku mematahkan tanganku. Aku tidak pernah memperhatikan orang di sebelahku, ayahku, para raja. Sampai kekaisaran hancur, aku masih ingin membunuh Zuo Fan. Kali ini Raja Pedang Hujan Dingin pergi lagi, dan aku menemukan bahwa dalam 100 tahun terakhir, aku hanya membunuh di hatiku, tetapi tidak menemukan banyak hal langkah demi langkah. Hilang. Raja Guntur Pedang, mari kita mundur. Saya juga ingin menemukan ayah saya, Andu di usia tuanya." Petik 2. Yang mulia ada di kota hujan bunga. Tiba-tiba, Bai Li Yulei berkata, "Kita bisa pergi ke sana untuk menemukannya?" Tanpa diduga, Bai Li Jingtian bertanya-tanya, "Bagaimana kamu tahu?" Kata Zuo Fan. Menatap langit, Bai Li Yulei Youyu berkata, "Dia mengerti pikiranmu, tetapi karena kamu membantunya, tidak peduli apapun usahanya, dia akan menjaga keluargamu dan tidak ragu. Yang mulia, sebagai raja negara, belum dipenjara oleh orang lain. Sebaliknya, ia ditempatkan di kota Huayu Tianyu." Mendengar bahwa itu adalah tempat paling damai dalam pikiran Zuo Fan, ia juga berharap bahwa kaisar yang tak tertandingi ini akan kembali ke kedamaian. Petik 2. Semuanya jelas, Bai Li Jingtian segera tampak malu, jadi dia melakukan ini, tetapi saya bahkan melupakan ayah saya. Itu sebabnya Zuo Fan adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Orang seperti itu akan memiliki caranya sendiri. Dengan cara ini akan menyatukan orang-orang di sekitarnya untuk membentuk kekuatannya sendiri. Dengan sedikit senyum, Bai Li Yulei berkata dengan santai, ketika pembantu rumah tangga Zuo kembali dan menemaninya untuk berperang. "Bagaimana kalau kita pergi untuk hidup dengan keagungannya dalam pengasingan?" Tidak ada jawaban, Bai Li Jingtian hanya memegang matanya dengan erat dan dengan ringan menganggukkan kepalanya, tampak menangis. "Pergi." Tiba-tiba, gelombang kemarahan terdengar dari luar rumah, terdengar agak jengkel. Semua orang tidak jelas, jadi Yelin marah, dan segera berjalan keluar. "Mengapa tidak penting, siapa yang berteriak pada keluarga Luo?" Pria tua itu berteriak, "Ada apa?" Mengatakan itu, seorang pria paruh baya berjubah emas, bergegas masuk ke rumah dengan antusias, diikuti oleh 2 sosok biru dan 1 biru, tetapi Long Zhu, Kunpeng, dan Haiao yang telah tiba. Merasakan nafas akrab mereka, Tikuno dan Kuir tiba-tiba mengenalinya dan segera mengenalinya. Tapi Yelin adalah manusia setelah semua. Dia belum pernah melihat Long Zhu bentuk humanoid seperti itu. Dia segera melangkah maju dan memarahi, "Sungguh anjing yang besar,
dari mana asalmu dan berani datang ke Luo? Berteriak, kelinci kecil, sayapnya keras, berani mengajari orang tua itu? Mau tak mau, Longzu melihat bahwa muridnya berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Gu Santong dan Keer tampak pahit, dan buru-buru menarik Yelin kembali, menyipit padanya. Anda akan mati, menyinggung 3 monster tua ini. Kun Peng, mereka tidak menganggapnya serius, mereka terus mencari. Yang paling membuat mereka cemas sekarang adalah keselamatan Zuofan, dan sisanya tidak masalah. Pada saat ini, disertai oleh orang buas, sekelompok ikan suci naga masuk dan melihat leluhur naga, air mata mengalir dengan gembira, dan segera berlutut, menyembah nenek moyang tua. Anda benar-benar baik-baik saja, kembali ke keluarga naga kami. Anak-anak berada di depan mereka, yang sangat memuaskan. Petik 2. Apa, kamu? Apakah kamu seorang master? Tanpa diduga, Ye Scale terkejut. Meliriknya dengan ganas, Longzu mengutuk kelinci kecil, aku akan membereskanmu nanti, Zuofan, keluarlah padaku, itu tidak akan benar-benar mati. Nenek moyang lama, kamu tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, Lord Longdi dihancurkan oleh 8 gangster. Kamu harus membuat keputusan untuk kami dan membalas Lord Longdi. Pada saat ini, kelompok naga tua masih berduka dan menangis di depan leluhur naga. Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Longzu mendengus lagi, setiap kaisar naga, jika kamu terbunuh, bunuhlah. Apa masalahnya? Pilih saja orang berbakat lainnya. Kuncinya adalah sekarang, Zuofan, dia apakah sudah mati? Sungguh masalah besar jika dia mati. Petik 2. Terkejut, semua Longseng tercengang. Awalnya mereka mendengar bahwa Longzu telah kembali ke sungai dan danau, mereka segera bergegas untuk mengeluh kepada leluhur mereka dan memintanya untuk mendukungnya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa di mata leluhur, Kaisar Naga bukanlah masalah, kehidupan manusia adalah yang paling penting. Tampaknya Zuofan benar-benar leluhur-leluhurnya, dan dia sangat memperhatikan. Jadi, mereka juga mengubah strategi mereka dan sudah waktunya untuk menangis Zuofan, nenek moyang. Apakah mereka membalas Kaisar Naga atau pelayan Zuo? Sebenarnya sama. Karena mereka membunuh mereka semua adalah orang yang sama. Apa, dia benar-benar terbunuh? Para murid menyusut dengan ganas, dan Longzu menoleh untuk memandang Kun Peng, merentangkan tangannya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Anak itu meninggal, apakah langit runtuh? Wajahnya menjadi semakin berat, dan Kun Peng membunyikan kerumunan dan berteriak, kalian semua telah mendengarkan. Kehidupan dan kematian Zuofan berhubungan dengan seluruh dunia dan ribuan jiwa. Kamu memberi orang tua itu kata-kata, apakah dia benar-benar mati? Apakah dia benar-benar mati, kamu sendiri? Lihat, petik 2. Lansia, ini sebenarnya masalahnya. Melihat penampilan yang mengancam dari ketiganya, mereka semua diam, dan hanya anak pedang itu yang maju, dengan tenang menceritakan semuanya. Setelah semua seluk-beluk jelas, 3 bakat Kun Peng tidak bisa menahan napas lega, ternyata ini berarti bahwa masih ada sinar kehidupan, untungnya. Orang tua, hanya ada jejak sisa jiwa yang tersisa pada anak itu, dan keterampilan seluruh tubuh disedot. Itu benar-benar tidak berguna dan tidak dapat digunakan lagi. Bahkan jika ada kehidupan, harapan apa yang ada? Mendengar kata-katanya, Longzu tampak bingung, ada apa dengan perutmu, bisakah orang itu masih mengeksekusi? Sial, jika kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan mengatakan itu. Dia. Dengan mengerutkan kening, Longzu berkata dengan aneh, bukankah dia bidak yang digunakan orang tuamu untuk melakukan konspirasi? Siapa itu? Apakah itu reinkarnasi kaisar? Sambil menyeringai, Kun Peng tidak menganggapnya serius, hampir sama. Lao Long, apakah Anda ingat kaisar yang tidak berkarat? Dia. Tiba-tiba kaget, Longzu kaget, saudara dari kaisar langit, orang yang dipanggil Suang-Suang Surgawi bersama dengan kaisar surgawi? Tidak, Zuofan adalah dia. Bagaimana dia bisa masuk ke jalan ajaib? Bukankah itu untuk semua kaisar dan raja, tujuan akhir, tertinggi? Dengan kilatan tajam di matanya, Kun Peng mengatur suaranya. Wajah-wajah semuanya memerah, dan 7 karakter muncul tiba-tiba di hati Feng Tianhayao dan Longzu. Apakah ini bidang legenda yang benar-benar penuh harapan? Senior, sudah lama di sini, dan belum meminta nasihat. Melihat ketiga lelaki tua ini masuk, Anda tidak mengatakan apa-apa kepada saya, dan benar-benar menganggap orang-orang di sekitar Anda sebagai udara. Luo Yunhai tidak bisa menahan tawa dengan kepalan tangan. Setelah dengan dingin menatapnya, Kun Peng berkata dengan ringan, 3 binatang suci kami, King Tian Kun Peng, leluhur naga langit terbakar, dan Feng Tianhayao. Saya telah mengajar Zuofan sebelumnya, tetapi sekarang saya mendengar tentang dia, dan mari kita mengerti. Petik 2. Apa, binatang suci sejati, yang ada di samping kaisar? Tanpa sadar, Luo Yunhai dan yang lainnya benar-benar terpana, dan kemudian sangat gembira, ada 3 binatang suci. Pihak lain hanya memiliki 2 kaisar, kita memiliki peluang untuk menang sekarang. Petik 2. Wajahnya tidak bisa berhenti bergetar, Kun Peng tidak bisa membantu tetapi berkata, apa kesempatannya? Kedua kaisar, salah satunya adalah kaisar langit, kultivasi yang sama, selusin orang. Kita hanya 3, di mana peluang untuk menang? Ketidaktahuan hanya jangan melamun, satu-satunya peluang kita untuk menang adalah Zuofan, dan tidak ada lagi yang dia inginkan. Petik 2. Tapi Zuofan memiliki jiwa yang masih hidup, bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang tidak bermoral, bagaimana? Wajah itu sulit dilihat. Dan Longzu tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya.
Dengan mencibir, mata Kun Peng berkilau dengan Dao Jingmang. Apakah jiwanya yang tersisa tidak diambil oleh Avenue of Star Yundi? Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya pergi ke Samsara Tianqi. Di sana, dia akan ambil kembali semua yang dimilikinya, termasuk kekuatan yang paling dekat dengan Kaisar Surgawi di zaman kuno.